Pernah nggak sih Anda merasa barang-barang yang kita beli sekarang kualitasnya jauh lebih buruk daripada dulu? Sepatu dan pakaian cepat rusak, alat rumah tangga baru gampang sekali bermasalah, rasa makanan berubah, bahkan produk-produk kebutuhan sehari-hari terasa lebih ringkih. Kalau Anda pikir ini hanya perasaan, sebenarnya tidak. Semua ini bukan terjadi secara kebetulan. Saat ini kita sedang hidup dalam era yang bisa disebut sebagai pemburukan kualitas secara sengaja. Sebuah sistem yang dirancang agar Anda terus membeli lagi, dan lagi. Dan setelah Anda paham bagaimana mekanismenya berjalan, cara pandang Anda terhadap setiap pembelian akan berubah total. Di video ini, kita akan kupas penyebabnya satu persatu, dan percayalah, penjelasannya akan membuka mata Anda. Turunnya standar kendali kualitas. Dulu, perusahaan sangat menjaga reputasi. Kalau ada pemanggang roti yang sampai terbakar atau sepatu yang cepat rusak, kabarnya langsung menyebar, dan merek tersebut bisa kehilangan kepercayaan konsumen. Karena itu, dulu kualitas produk diperiksa dengan ketat dan dibuat untuk tahan lama. Sekarang, yang lebih diutamakan adalah kecepatan produksi dan jumlah barang yang terjual, bukan keandalannya. Pabrik memproduksi jutaan barang dengan pengujian yang minim dan hasilnya terlihat jelas. Kancing baju mudah copot, jahitan cepat lepas setelah beberapa kali dicuci, sepatu baru bisa jebol, atau solnya terlepas bahkan sebelum musim berganti. Gadget pun sudah rusak sebelum kita sempat benar-benar mempelajarinya. Alih-alih mencegah kerusakan sebelum produk dipasarkan, perusahaan mengandalkan satu hal. Kebanyakan orang malas mengurus pengembalian barang. Akibatnya, kegagalan produk justru menjadi bagian dari sistem perlombaan global menuju kualitas terendah. Turunnya kualitas produk bukan hanya soal pengawasan yang lemah. Ada hal lain yang juga terjadi secara sengaja. Bahan-bahan dibuat lebih murah dari sebelumnya. Perusahaan memindahkan produksi ke pabrik-pabrik dengan biaya termurah. Untuk memenangkan kontrak, pabrik-pabrik ini memotong biaya sebanyak mungkin. Dari bahan sintetis, papan partikel, plastik tipis, campuran logam murahan, sampai bahan sisa yang ditempel ulang, semua dirancang agar biaya produksi serendah mungkin. Secara tampilan, produknya mungkin masih mirip, tapi kualitasnya jauh lebih rapuh, tipis, dan tidak tahan lama. Dan sayangnya, ini tidak berhenti di barang fisik. Makanan dan minuman juga ikut mengalami penurunan kualitas secara diam-diam. Penuh dengan pengawet, perisa buatan, konsentrat, filler, dan campuran tambahan lain. Makanan yang dulu terasa asli, sekarang seperti versi tiruannya sendiri. Pola ini juga terlihat pada produk perawatan diri dan kebutuhan rumah tangga. Lotion dicampur alkohol sehingga cepat habis, pisau cukur tumpul setelah 2 kali pakai, pasta gigi dengan kandungan aktif lebih sedikit, sampai cairan pembersih yang membuat kita menggosok lebih keras dari sebelumnya. Intinya, semuanya dipangkas, diencerkan, dan dibuat semurah mungkin di balik layar. Dan sayangnya, semua ini adalah konsekuensi logis dari sistem yang selalu memilih harga terendah. Jika satu perusahaan bisa menghemat Rp160 per produk dengan mengganti bahan, perusahaan lain akan ikut. Lama-lama, kualitas bukan lagi pilihan, dan konsumen terjebak membeli barang buruk yang sama berulang kali. Ilusi pilihan. Kalau kita masuk ke toko atau supermarket, kesannya pilihan produk sangat banyak. Ada puluhan merek deterjen, snack dengan berbagai ukuran dan rasa, sereal warna-warni, sampai lorong penuh sampo dari bermacam-macam brand. Tapi, kalau dilihat lebih dalam, sebagian besar produk itu sebenarnya dimiliki oleh segelintir perusahaan besar yang sama. Ilusi, banyaknya pilihan ini menutupi kenyataan bahwa saingannya sudah bukan kualitas, melainkan pemasaran.
Mereka tidak perlu membuat produk terbaik. Cukup memakai formula yang sama, mengganti kemasan, menambahkan slogan yang menarik, dan membuat konsumen merasa punya banyak pilihan. Hasil akhirnya, brand terlihat beragam, tapi isinya hampir sama, dan tidak ada yang benar-benar dibuat untuk memuaskan Anda dalam jangka panjang. Sampah digital yang didorong algoritma. Seolah masalah kualitas belum cukup, belanja online menambah lapisan kekecewaan baru. Ambil contoh platform belanja online besar. Isinya banjir produk yang mirip satu sama lain dari merek yang bahkan belum pernah Anda dengar. Foto-fotonya terlihat meyakinkan, ulasannya dipenuhi pujian. Tapi begitu barang datang, rasanya seperti kena jebakan. Selimut berbulu yang terlihat tebal ternyata begitu tipis sampai tembus pandang. Vacuum cleaner tanpa kabel yang harganya miring ternyata sampah. Bantal memori foam dengan rating 5 bintang malah lebih tipis dari pancake hotel murah. Belum lagi produk palsu yang lebih ekstrim, mulai dari suplemen, skincare, sampai barang kebutuhan pribadi. Anda kira beli produk asli, tapi yang datang justru tiruan dengan kandungan meragukan, kemasan asal-asalan, dan kualitas yang bisa dibilang buruk hingga berbahaya. Tapi ya, harganya memang lebih murah dari toko fisik, dan sampainya cepat 2 hari langsung tiba. Dan itulah triknya. Kemudahan membuat kita lupa bahwa setiap kali klik beli, kita sebenarnya sedang berjudi dengan kualitas. Ilusi ramah lingkungan, greenwashing. Salah satu bentuk pemburukan kualitas yang paling licik sering bersembunyi di balik label ramah lingkungan. Sekilas, terdengar seperti kemajuan. Produk sekarang dikemas dengan bahan berkelanjutan, menggunakan material daur ulang atau diberi label green. Tapi jika diperhatikan lebih teliti, banyak dari itu hanyalah trik pemasaran. Misalnya, kantong sampah biodegradable yang robek begitu saja saat Anda memasukkan sampah. Kapsul kopi kompos yang tidak terurai kecuali dibawa ke fasilitas industri yang jarang diakses orang. Sedotan kertas yang ambruk setengah jalan saat digunakan membuat Anda harus mengunyah kertas lembek. Elektronik pun ikut bermain trik ini. Gadget yang diklaim hemat energi ternyata menurunkan performa sehingga terasa lambat dan lemah begitu baru dibuka. Kosmetik juga demikian. Lotion alami yang mengganti bahan terbukti dengan filler murah, tapi dijual lebih mahal karena label hijau. Bukan berarti keberlanjutan itu buruk, tapi terlalu sering, pemasaran green hanyalah penutup untuk memangkas biaya. Anda tidak mendapatkan produk yang lebih baik, tapi justru lebih sedikit kualitasnya dan disuruh merasa bangga karenanya. Obsolesensi terencana, planned obsolescence. Ini istilah mewah untuk mengatakan produk sengaja dibuat supaya cepat rusak. Kedengarannya seperti teori konspirasi, tapi buktinya nyata. Bayangkan, ponsel dengan baterai yang dilem sehingga tidak bisa diganti. Laptop dengan RAM yang disolder sehingga tidak bisa di-upgrade. Smart TV yang dipenuhi komponen rapuh, cepat error, berhenti update, atau melambat hanya dalam beberapa tahun. Kulkas nenek Anda mungkin masih bekerja dengan baik setelah 40 tahun. Kulkas baru Anda bisa dibilang beruntung jika bertahan lebih dari 7 tahun. Dan saat rusak, biaya perbaikan seringkali begitu mahal hingga membeli baru terasa sebagai satu-satunya pilihan. Bahkan garansi juga menceritakan hal yang sama. Yang dulu bisa 5 atau 10 tahun, sekarang menyusut jadi 1 tahun, penuh pengecualian dan celah. Semua ini bukan sekadar kesalahan desain, tapi strategi desain. Ini adalah model bisnis baru. Karena jika barang tahan lama, perusahaan tidak bisa terus menjual penggantinya. Jadi, ya segala sesuatu memang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Mulai dari pakaian tipis, furnitur rapuh, produk encer, bahan misterius, sampai elektronik sekali pakai penurunan kualitas ada di mana-mana. Crapification atau pemburukan kualitas adalah model bisnis, dan ia berhasil. Tapi begitu Anda mulai menyadarinya,
Anda jadi lebih sulit ditipu. Anda berhenti percaya pada iklan dan mulai mencari produk yang tahan lama. Itu bisa berarti membeli barang bekas, mendukung perusahaan kecil yang masih membuat produk dengan perhatian, atau bahkan menahan diri untuk tidak membeli barang baru setiap saat. Sekali lagi, semuanya tidak menjadi buruk karena kebetulan. Mereka sengaja dibuat buruk karena perusahaan mendapat keuntungan dari kekecewaan Anda. Dan satu-satunya cara agar kualitas kembali membaik adalah jika cukup banyak orang berhenti menerima barang yang lebih buruk. Nah, menurut Anda, kapan pertama kali sadar bahwa barang yang Anda beli sekarang tidak sebagus dulu? Produk sehari-hari mana yang paling mengecewakan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, tekan tombol like dan share ke teman atau keluarga. Ini memberitahu algoritma bahwa topik ini penting untuk dibahas. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk pembahasan menarik lainnya yang benar-benar relevan. Terima kasih sudah menonton.